Eksklusif kita hadirkan satu tokoh yang ngebuat Kota Bandung hari ini tersenyum, bahkan satu Jawa Barat bobotoh setelah melihat brace-nya ke gawang Persija Jakarta kemarin. Mas Adawalis, Siap. jangan tegang gitu dong Mas, santai aja. Kemarin di lapangan Ya, kayaknya luwes banget mainnya, di sini depan kamera iya ini agak tegang nih. belum terbiasa soalnya. Belum Belum terbiasa. terbiasa. Walaupun TikTokan tuh tiap tiap malam. Iya, TikTokan sama Sadil kan, itu ada temen juga kalau sama Sadil. Tapi itu yang nontonnya banyak juga ya Mas ya? Kemarin aku lihat Oh, yang kemarin ya, puluhan ribu lumayan. ya. Iya, kemarin Sadil juga sampai kaget juga. Bang, 30.000 katanya. Pasti kalau abis match yang Nah, dicari TikTok Bang Adam. iya apalagi kan abis big match kan. Iya, Ya, iya benar. pasti orang juga pengen tahu gitu kan. Ada yang beberapa orang juga yang komen, kan saya udah lama nggak live juga kan waktu itu. Habis lawan Persija menang, live lagi ah. Mungkin banyak orang yang nunggu juga live. Iya benar. Tapi itu salut sih Mas, maksudnya bisa memonetisasi itu gitu. Jadi Iya. exposure kan pemain bola kan nggak cuma lapangan, tapi di luar Iya. lapangannya juga harus di ini. Mas, pembuka aku pengen ini dong, pengen denger dulu dong kata-kata Mas Adam yang bisa menggambarkan Apa ya? perasaan Mas Adam hari ini. Apa itu Mas? Kata-kata hari ini, juara di depan mata, 2 laga, Persib siap menjadi naga. Bahaya ini naga-naga ini bahaya ini. Bahaya ini naga-nagaan. Tapi memang optimis ya Mas, melihat hasil kemarin kayaknya udah di depan mata. Ya, saya sih masih ya optimis ya. Karena memang yang berat hanya Persija kemarin kan. Tapi bukan meremehkan 2 laga berikutnya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa maksimal di 2 laga. Kalau misalkan membandingkan Mas Adam, kalau saya sih pribadi ya melihat kemarin Persija berat, tapi Bayangkara juga nggak kalah berat itu Mas. Benar. Dan kelihatan banget mental pemain juga kayaknya agak terganggu tuh di awal pertandingan. Iya, benar. Kita sempat ketinggalan kan. Kurang konsentrasi mungkin ya, beberapa menit itu kan kurang konsentrasi. Akhirnya ketinggalan 2-0. Dan alhamdulillah saya bisa kasih asis waktu itu kan. Iya. Kalau misalkan skor masih 2-0 di babak pertama mungkin agak lain ceritanya gitu. Iya. Terus biasa Bojan di locker room. Di locker room dia kasih wejangan buat pemain. Nah, wejangan tuh apa? Biasanya wejangan tuh yang kalem-kalem, ini kayak kalau dilihat mungkin di ya Boboto mungkin tahu semua lah. Bojan tuh kalau misalkan udah ketinggalan pasti dia agak sedikit naik lah emosinya. Jadi kita bisa termotivasi lagi dari situ. Bojan lebih marah ketika melawan Bayangkara. Kalau Ya. dibandingkan dengan Singapura Mas? Kalau dibandingkan dengan Singapura lebih bahasanya parah tuh ya, lebih parah di Bayangkara sih. Karena kan kita butuh kemenangan kan. Betul. Dan kita bermain dengan tidak bagus juga. Apa yang dilontarkan Bojan? Apa kekecewaan Bojan pada pertandingan itu di babak pertama? Biasa bahasa Kroasia. Bahasa Kroasia ya begitulah. Tapi anak-anak udah ngerti. Tapi secara teknis permainan yang dievaluasi apa Mas? Di pertandingan Bayangkara itu di babak pertama khususnya. Ya kita terlalu bergantung pada wasit sih. Waktu babak pertama itu. Dan nggak kurangnya fokus dari transisi attack ke defense itu lambat. Kita tahu mereka Bayangkara punya winger-winger yang cepat yang bagus kan. Tapi kita nggak siap ngantisipasi di situ. Ya dia marah di situ. Karena kan kita udah persiapin di latihan. Iya, betul. Ada pemain yang pernah ngebantah atau ngelawan Bojan nggak Mas? Iya. Pasti ada, tapi saya nggak ini. Pasti ada lah pemain kayak gitu. Dan itu wajar ya dan itu wajar di ruang ganti itu wajar. Iya, di ruang ganti wajar. Emang berarti diskusi itu memang berjalan, komunikasi antar dua pihak ini berjalan. Iya, benar berjalan. Oke. Kayaknya Mas Adam agak ngeri-ngeri sedap ngomongin ruang ganti. Kalau itu saya nggak berani. Nggak mau ngulik terlalu dalam karena saya paham posisinya Mas. Tapi itu kan nggak gampang ya. Apalagi Persib itu banyak pemain bintang. Ada ego di situ Mas. Kalau misalkan ego tuh kadang-kadang kalau disentil kan bisa marah kan. Tapi ini gimana pemain bisa menerima itu dan akhirnya merubah keadaan di babak kedua? Gimana ya, banyak ini sih ruang ganti tuh nggak kondisif waktu itu kan. Karena yang satu minta ini, satu ini, ya
Akhirnya Bojan marah, ya kita harus menjalankan apa mau pelatih gitu kan. Artinya ada respect di situ, Benar. ada hormat kepada pelatih. Iya, hebatnya Bojan di situ. Bisa menurunkan ego pemain. Karena kan pemain beda-beda kan, maunya begini Benar, gitu kan. benar. Dan ada 11 kepala di situ minimal, Mas. Nggak gampang karena Persib itu kan pemainnya ya boleh dibilang pemain-pemain top gitu kan. Pemain punya nama, pemain punya pengalaman. Ya itu nggak mudah sih buat Coach Bojan. Nggak mudah. Iya. Sebelum saya mau masuk lagi soal Coach Bojan, pengen tahu dulu kemarin dapat bonus dari Mark Lok dapat berapa tuh, Mas? Aduh, harus disebutin namanya. Dapat berapa tuh, Mas? Emang kalau nyetak gol dapat bonus atau gimana? Ya saya juga nggak tahu ya. Mungkin spesial, mungkin kado dari Mark Lok. Tapi dia sebelumnya juga nggak bilang saya kalau bakal ngasih bonus gitu. Ketika menang di bis, dia langsung chat saya. Adam, kirim nomor rekening gitu. Wih, mantep kapten, saya bilang. Langsung dia kirim. Top ketua katanya. Berapa di single digit, double digit, triple digit? Ya double digit lah. Double digit. Wah, traktir anak-anak tuh Mas pulang ke Bandung. Ya pengen traktir teman-teman sih. Pengen traktir teman-teman. Kemarin juga di hotel kan, Dil mau makan apa? Balik-balik sampai hotel. Mau makan apa? Ayo, gue traktir. Udah dapat ini nih saweran dari kapten nih. Tapi kemarin bisa ya, kan Beckham tuh sempat makan sama Teja dan lain-lain. Dia bisa kemarin. Bisa. Dan Mas Adam di TikTok aja sama Sadil di kamar. Karena setelah main itu nggak tahu kenapa saya badan langsung capek, terus kaki kram-kram gitu. Jadi kurang sehat kalau untuk itu keluar. Intensitasnya memang tinggi banget sih. Benar. Mas tadi sebelum kesini kayaknya banyak banget. Tadi saya berdeg-degan di sosial media banyak yang rame kan soal di bandara itu. Boleh jelasin nggak sih Mas? Itu konteksnya tuh apa gitu? Kenapa ada di bandara? Ada apa gitu? Jadi ceritanya kan kita udah masuk semua ke dalam bandara gitu kan. Nah, terus ada oknum supporter gitu kan. Datang sekitar mungkin 15 orang lah, 15-20 orang. Dia datang, dia masuk. Setelah dia pengecekan bagasi masuk, tahu-tahu anak-anak lagi makan di kafe, lagi makan. Terus dia langsung nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi kebanggaan, menjelek-jelekan gitu sambil memberikan acungan gitulah. Ya kita yang lagi tenang-tenang gitu kan, akhirnya kan namanya di tempat umum kan. Ya akhirnya mungkin ada beberapa pemain kita yang emosi gitu. Jadi ya nggak kondusif di situ. Saya mau balik lagi soal ini Mas, soal Mas Adam ini kayaknya jodoh banget sama Segiri Samarinda. 1 gol melawan Borneo dan kemarin brace melawan Persija. Spesifik Mas soal brace lawan Persija kemarin. Apa yang Mas bayangkan, apa yang Mas Adam pikirkan 1 hari setelah pertandingan? Melihat gol tersebut. 1 hari setelah pertandingan? Ya hari ini kan kita tapping. Melihat lagi gol kemarin, apa yang Mas Adam bayangkan? Masih menyangka gak Mas? Jujur ya gak menyangka sih bisa memberikan kemenangan untuk Persib gitu kan. Apalagi 2 gol gitu kan. Dan banyak juga pesan-pesan di medsos saya dari Boboto. Ya masih saya lihat juga kok bisa ya. Ya saya bersyukur sih bisa memberikan kemenangan untuk Persib. Yang gol pertama itu kan saya lihat pergerakan badan Mas Adam itu kan sangat baik ya. Ketika Van Bastinya kebingungan, Mas Adam sempat ke kiri itu gitu ke kanan. Saya sempat nipu juga itu karena kan dia nggak siap kan. Dia bolanya tuh memang 50-50 kan. Liar ya? Jadi dia liar. Dia nggak siap. Saya tipu dulu ke kiri baru ke kanan. Oh jadi itu memang sengaja? Iya, saya sengaja dulu ke kiri baru ke kanan. Bolanya ke kanan baru saya tarik. Cross bisa dihalau oleh Lucio. Sapuan ada intercept dari Mas Adam ya? Iya, saya tahu dia mau passing ke belakang, makanya saya kasih kaki. Wah, itu keren sih. Dan saya lihat 1 detik buat posisi penjaga gawang, langsung saya tendang. Mas Adam tuh kanan atau kiri kakinya? Kanan. Oh kanan, kemarin tuh kiri kan? Iya kiri. Karena nggak ada momen lagi kalau misalkan saya tekuk, udah telat. Di situ ada beberapa orang juga kan di belakang. Jadi saya harus kasih keputusan tendang langsung ke kiri. Itu tendangan flashing sih itu. Tendangan flashingnya benar-benar flashing. Dan itu yang ngebuat akhirnya Persib yang bermain 30 menit begitu buruk Mas, kalau saya katakan. Iya benar. Penuh tekanan kemarin, bahkan gak ada bola yang bisa masuk ke kotak penalti Persija di 30 menit awal.
Iya benar ya. Dua shoot itu ya. Maksudnya 2 shoot on goal ya. Dua shoot on goal, sebelumnya ada tendangan Mas Adam yang off. Oh iya benar. Itu yang akhirnya ngebuat apa ya? Bangun para pemain dari Persib Bandung. Dari ketinggalan itu sih kita jadi apa ya? Termotivasi untuk balas. Termotivasi untuk balas. Iya. Spesifik gol kedua itu adu sprintnya sama Donitri, Mas. Nah, kalau gol kedua memang itu sebenarnya dari latihan Bojan sih, udah dipersiapkan gitu. Jadi banyak Bojan kasih tahu pemain banyak ruang kosong di belakang gelandang bertahan. Jadi siapapun itu harus isi di gelandang bertahan. Jadi waktunya pas momennya itu kasih ke Tom Haye, saya udah tahu pasti bola langsung ke depan. Karena memang terlihat Tom Haye kemarin gak banyak delay bola. Ketika dia kontrol, dia langsung ngasih lepasan tendangan, dan itu memang ngarahnya ke Mas Adam. Maksudnya selalu mengincar Mas Adam. Dia udah ngelihat duluan sebelum itu. Makanya saya udah siap untuk lari kan. Soalnya pressing pemain Persija juga waktu di pertandingan keras juga. Bisa dilihat dari striker si Hanan sama si siapa strikernya? Aljairi. Ya. Alaidin. Alano. Iya. Dia pressing terus kan back. Jadi kita nggak otomatis kita hanya bisa dari belakang ke depan ke Jung terus back pass ke belakang. Berarti kemarin memang Mas Adam tuh dipersiapkan untuk bisa menjadi pelari ya? Iya seperti itu. Spesifik Mas Adam memang nyaman Mas bermain di posisi seperti itu? Saya lebih nyaman memang free, bisa ke depan, bisa bertahan. Jadi nggak terpaku untuk fokus ke depan aja. Jadi kalau bisa dibilang kan box to box kan. Iya, box to box. Iya. Ya, salah satu pemain box to box, Mas Adam mantap luar biasa. Mas, melihat ini kemarin, kalau misalnya kita lihat setiap kali Persib Bandung remontada, Iya. itu selalu ada nama Adam Alis di papan skor. Waduh. Lawan Selangor, itu satu, lawan Bayangkara, dan kemarin lawan Persija. Ini soal mentalitas, soal kematangan jam terbang, atau apa Mas? Apa ya, kebetulan aja itu, semua karena Allah sih. Ini kebetulan kayak Bojan nih ngomongnya nih. Iya. Semua jawabannya laki. Iya laki, semua karena Allah. Ya memang kebetulan aja, jadi pas momennya saya golin kali, bisa comeback itu. Tapi nggak nyangka. Maksudnya ketika tertinggal itu kan pasti ada tekanan, apalagi main di Persib. Itu gimana cara ini ya Mas? Gimana cara mengendal ya tekanan-tekanan di diri Mas Adam? Apa ya? Yang saya pikir cuma kita harus menang gitu di setiap pertandingan. Jadi ya sebagai pemain pasti kalah itu sedih gitu. Selagi waktu masih berjalan, saya masih optimis. Apalagi tim Persib punya mental yang beda dengan tim-tim lainnya gitu. Nah ini menarik. Banyak orang yang mengatakan Persib ini punya mentalitas. Benar. Dari sisi pemain Mas, indikatornya tim punya mentalitas itu apa sih Mas? Ya banyak pemain yang berpengalaman. Banyak juga yang bisa bermain di 2-3 posisi. Banyak cara untuk menciptakan gol gitu. Kita tahu karakter seperti apa Berginho, kita tahu karakter seperti apa Beckham gitu kan. Jadi kita udah saling mengenal satu sama lain. Siapa yang mentalnya paling kuat di Persib Bandung menurut Mas Adam? Mental paling kuat? Mental paling kuat? Saya pikir Barba sih. Oh Barba? Ya. Dia benar-benar leader juga sih. Saya belajar banyak dari Barba. Dia selalu ngasih tahu kamu harus begini ketika di dalam lapangan. Gitu sih. Wah, karena kan kalau misalnya kita lihat kan Barba tuh kelihatan dingin ya. Iya. Kelihatan orang yang dingin gitu. Terus di awal kan sempat pas ada ajakin konten kan. Iya. Tapi dia kalau sama saya senang dia. Oh seneng? Iya senang. Makanya saya selalu ajak bercanda gitu kan. My twin saya bilang. My twin. TikToker gitu. Dia kalau sama saya senang dia. Dia punya TikTok juga kan, akun TikTok juga. Oh dia punya TikTok juga. TikTok juga. Emang Mas Adam tuh apa ya? Apa yang membuat Mas Adam bisa begitu cair dengan pemain-pemain asing ini? Karena kan banyak sebetulnya pemain lokal yang udah jiper duluan, jangankan bercanda gitu, ngobrol aja sungkan gitu, segan gitu kan? Apa ya? Saya berusaha apa ya?
nggak ada jarak gitu antara lokal dan pemain asing gitu. Ya kita semua sama gitu. Kadang kan memang di tim lain kan lokal sama asing ya sendiri-sendiri gitu, ya asing gabung sama asing, lokal sama lokal. Nah, kalau di Persib berbaur, mencair. Iya, berbaur semuanya, berbaur antara lokal, mau lokal Jawa Barat atau lokal yang lain gitu. Bercanda semua ya, bercanda, makanya kan kekeluargaannya juga cukup bagus menurut saya di Persib. Mas, aku masih mau bahas soal Persija. Menarik kemarin sebetulnya kan setelah kemarin comeback, pengen tahu dong Mas sebetulnya apa yang disampaikan Bojan sebelum pertandingan di ruang ganti? Sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan. Apa arahan yang diberikan spesifik oleh Bojan Hodak? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya paling lebih fokus man to man, jaga man to man. Karena kan Persija juga punya kecepatan di sayap-sayap itu kan. Jadi yang banyak dikasih tahu mungkin defender gitu. Dan sempat kecolongan sebelum akhir berbalik, itu masalah mentalitas atau masalah taktik Mas? Saya pikir masalah mentalitas ya. Ya kita punya mental yang bagus, kita bisa banyak solusi untuk memecahkan masalah. Dan itu bisa terbangun berkat pengenalan antar pemain tadi ya? Benar, karena kita kan udah lama juga gabung juga. Gitu. Siapa sih pemain Persija kemarin yang paling merepotkan? Kalau dari Mas Adam yang dari bermain? Saya ya. Mungkin kemarin si yang golin itu siapa? Aladin itu ya. Aladin, karena kemarin serangan kalau boleh dilihat Alanu mati di kanan kan sama Putros. Dia selalu kalau gelandangnya pegang bola langsung oper ke Aladin 1 lawan 1 sama Kakang. Jadi saya kadang supportnya ke Kakang itu lambat gitu. Makanya kan dia sekali momen bisa cetak gol itu. Ya itu momen ya, walaupun ada sebelumnya ada peluang si Alano salto, Iya, cuma itu momen paling matang sih memang. Benar. Pentingan itu. Dan akhirnya kemarin Persib menang 1-2. Bojan ngapain lagi di ruang ganti setelah kemenangan kemarin? Ya lebih fokus lagi soal defense, lebih rapat lagi gitu. Jadi kita nunggu momen counter attack-nya bagus gitu. Tapi kan kemarin babak kedua jarang gitu dapat momen counter attack itu. Yeah. Tapi ya semua bagus sih defense-nya. Beberapa kali kan peluang Persija juga nggak bisa masuk ke pertahanan kita kan. Iya, banyakan shoot dari luar kotak penalti kemarin. Gitu. Buntu dia. Di ruang ganti ada euforia yang dirayakan atau ini belum selesai Mas? Kayaknya nggak ada sih ya. Saya juga masuk ruang ganti agak lambat karena saya tukeran jersey sama Jordi Amat kemarin. Oh, Jordi Amat? Iya, jadi saya nggak tahu kondisi ruang ganti. Gitu. Sempat ngobrol sama pemain-pemain Persija. Oh, kenapa sama Jordi Amat Mas? Tukerannya memang janjian atau? Iya, di janjian. Habis selesai pertandingan saya bilang sama Jordi Amat, "Ken, tukar jersey?" Ya, boleh. Katanya. Oh, jadi memang udah ngincer. Iya. Memang udah ngincer. Mas Adam, apa sih rasanya jadi orang Jakarta, anak Jakarta yang bermain di Bandung? Sebenarnya ini awal mulanya ya. Sebenarnya saya sebelum dapat tawaran itu agak berat sih. Agak berat karena kan sebagai orang kelahiran Jakarta gitu kan. Dapat tawaran dari Persib gitu. Memang nggak ada pikiran buat main di Persib gitu kan. Sebelumnya kan di Borneo gitu. Betul. Sebelumnya di Borneo. Sebenarnya saya pengen perpanjang kontrak waktu itu di Borneo. Pengennya panjang, cuma memang dari pihak Borneo-nya kan dia mau minta setahun aja gitu kan. Tapi kan saya maunya jangka panjang. Dan dapat tawaran dari Persib jangka panjang gitu kan. Ya istihoroh dulu. Terus ngobrol sama keluarga. Ya akhirnya mantap di Persib. Mantap di Persib. Iya. Faktor utamanya apa Mas yang jadi pertimbangan waktu itu? Ya akhirnya membuat Adam Alis memutuskan menerima. Ya saya pikir karena banyak beberapa pemain Jakarta juga waktu itu. Ada Rezaldi Bule, Bang Jupe juga kan. Sempat juga bicara juga sama Bang Jupe gimana kalau misalkan saya kesana kayak gitu-gitu. Ya itu yang membuat saya yakin ke Persib Bandung. Dan akhirnya
saya menemukan kenyamanan sih. Jadi nggak ada rasa penyesalan di situ. Iya, benar. Sempet ragu waktu awal-awal dapat pertandingan pertama gitu. Karena kan saya jujur takut, wah gimana Bobotoh gini kan. Karena kan kita ya gimana takut gitu, grogi. Bahkan mau minta bola aja takut gitu. Waktu pertandingan pertama saya di Persib Bandung tuh mau minta bola takut. Karena kita tuh udah berpikir mindset saya takut salah gitu loh. Iya. Takut salah, Takut udah dicap anak Jakarta gitu ya. takut juga, iya kayak gitu dihujat gini. Dan saya setelah pertandingan itu berpikir, oh saya dikontrak lama gitu. Saya harus cepet beradaptasi gitu ya. kan. Saya nggak bisa gini terus. Ya udah dari situ mulai ada peningkatan latihan. Terus banyak dikasih jam main juga gitu sama Coach Bojan waktu itu kan. Bahkan musim lalu jadi pemain terbanyak juga yang bermain gitu. Iya. Nah itu kalau ketika takut pertama kali ketemu Bobotoh di lapangan, kalau misalkan derby Indonesia pertamanya kapan Mas? Derby Indonesia pertamanya waktu itu sempat sakit ya, bukan sempat sakit di home. Saya nggak main, akhirnya di away. Di away di Bekasi berarti. Di Bekasi. Oh itu gimana tuh Mas? Rasanya dulunya, maksudnya lahir di Jakarta terus harus berhadapan dengan Persija di kandang mereka? Ya kalau saya sih biasa aja, maksudnya berusaha profesional gitu. Biasa aja. Profesional aja ya? Nah, kerja keras buat tim gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, kalau tadi gimana rasanya bermain untuk Bandung asal Jakarta, gimana rasanya anak Jakarta yang membobol gawang Persija Mas? Ada perasaan yang sesuatu nggak atau udah ya udah ini profesional aja? Ya benar profesional aja, karena ya orang tua pernah bilang kan dulu almarhum, ya kalau kita kerja dimanapun gitu, kita harus totalitas dengan tim itu gitu, dengan tim. Jadi kita nggak usah ragu. Gitu. Ya, dimanapun. Dan qadarullah ya di musim ini gol saya ke gawang mantan semua. Iya ke gawang mantan semua, benar. Ke gawang mantan semua, Bayangkara. Oh iya Bayangkara lama ya Mas Adam ya? Iya, Bayangkara hampir 3 tahun juga. Iya hampir 3 tahun. Persija sama Borneo kemarin kan. Spesialis mantan ini berarti Mas Spesialis mantan ya. Spesialis mantan Mas Adam ini. Kalau atmosfer satu kata yang bisa menggambarkan atmosfer Persija itu apa Mas? Apa ya? Amazing kali ya. Kan pertandingan luar biasa buat kita sebagai pemain gitu. Semua pemain pasti pengen main di pertandingan yang disebut El Clasico-nya Indonesia gitu. Dan saya sebenarnya berharap kemarin tuh bertanding bisa di Jakarta gitu. Oh justru berharapnya di Jakarta? Iya, semua pemain tuh sebenarnya di grup WhatsApp tuh pengen bermain di Jakarta. Tapi ya qadarullah mainnya malah jauh di luar Jawa kan. Mas bukannya menguntungkan bermain di luar Jawa tidak di hadapan puluhan ribu, itu 60.000 loh Mas di Jackmania kalau misalkan main di GBK. Iya, nggak menguntungkan sih kalau main di GBK. Iya, maksudnya kalau misalkan main di Samarinda kan lebih menguntungkan Persib dong. Seharusnya. Ya malah buat pemain enggak sih. Kalau menurut saya. Kita malah lebih semangat kalau di depan supporter gitu, banyak supporter. Lebih termotivasi menurut saya sih, saya pribadi ya. Nggak tahu kalau pemain lain. Lebih termotivasi karena kan kalau di Samarinda kan jaraknya juga jauh gitu kan. Iya betul. Lelah juga, capek juga. Kemarin apalagi kita main sore gitu kan. Waktu pemanasan aja saya juga udah kerasa capek gitu waktu pemanasan. Tom juga kerasa capek. Ya itu Mas Adam yang udah pernah tinggal di Samarinda. Gimana iya. Pemain-pemain Eropa kayak Kurzawa kali ya? Iya. Kecuali mainnya malam gitu kan. Agak masih ada nafas lah. Tapi kalau main di derby gitu ada persiapan khusus gak sih Mas? Maksudnya kayak istirahat atau persiapan apa gitu dari Mas Adam? Enggak ada sih, kayak biasa aja kayak pertandingan yang lain. Tapi memang Coach Bojan kemarin bilang karena cuaca juga panas kan di sana kan. Disaranin banyak minum air gitu. Lebih capek fisik atau mental Mas? Kalau laga-laga lawan Persija gini? Fisik sih. Kalau saya ya. Fisik? Iya. Kalau mental kan kita udah bagus. Jadi fisik yang lebih
yang lebih terkuras sampai kemarin nggak ikut makan sama Beckham dan kawan-kawan. Iya. Sampai kram berapa kali saya setelah pertandingan selesai, saya sholat, itu kram itu pas sholat itu. Saking capeknya gitu. Itu intensitasnya memang tinggi banget sih kemarin. Apalagi kan memang kita pas pertandingan lawan Persija kan full defense kan. Iya betul. Ya, full defense. Jadi kan benar-benar menguras tenaga. Kita harus pressing dari pemain ini ke pemain satunya. Mas, dengan kemenangan kemarin kan artinya Persija sudah dipastikan tersingkir dari perebutan gelar juara. Persib masih, ini pas saat tapping masih selisih 3 poin dari Borneo yang akan melawan Bali United. Seberapa besar berpengaruh terhadap kans juara di Persib Bandung kemenangan kemarin? Saya nggak mau bilang seberapa besar, tapi saya pengen setiap pertandingan ya meraih hasil maksimal gitu. Saya nggak mau mendahulukan takdir Allah juga. Jadi jalanin aja. Iya. Dan mudah-mudahan ya berharap Borneo bisa sedikit kepleset lah. Sedikit kepleset itu pelan-pelan. Mungkin Boboto juga berharap seperti itu. Iya, pasti satu Jawa Barat berharapnya seperti itu. Kalau sedikit kepleset kan kita agak sedikit lega nanti melawan away lawan PSM kan. Iya, karena PSM Parepare itu juga lumayan itu menguras tenaga juga. Menguras tenaga juga. Iya. Dan PSM juga walaupun sekarang ada di tengah bawah, cuman juga itu klub yang bagus juga. Iya, benar. Apalagi kan memang kalau setiap tim yang ketemu Persib itu kan pengen menunjukkan gitu pemain-pemain pasti. Dulu sama kayak saya main di luar Persib, di Bayangkara, di Borneo. Setiap ketemu Persib itu ya jiwa kita kan pengen menunjukkan gitu. Karena kan kita pengen ngalahin tim besar gitu kan. Semuanya itu, mau anak muda, mau lokal asing pasti. Jadi nggak hanya Persija aja, tapi semua tim melakukan itu ya Mas ya? Benar. Mungkin nggak ada semua tim sekarang nggak mau Persib hat-trick gitu kan. Jadi ya berusaha untuk seperti Arema kemarin kan, full defense. Full defense bener. Iya, sampai kita susah untuk cetak gol. Mas, melihat kemarin kan setelah pertandingan, kalau masih ingat ada satu reporter kita, Ridho Yahya sempat nge-vlog sama Mas Adam. Terus saya dengar kan wawancaranya, Mas Adam katakan wasitnya profesional Mas. Pernah gak sih merasa lawan Persib di musim ini bukan hanya tim, tapi wasit juga melawan Persib Bandung? Ada perasaan itu gak Mas? Pernah ada perasaan seperti itu? Pernah sih, kadang banyak keputusan yang nggak sesuai juga. Gitu. Ya mungkin Mas Gilen tahu lah. Ya ada beberapa match yang memang jadi perdebatan kan? Iya jadi perdebatan itu. Nah gimana itu melihat Bojan marah waktu lawan Bayangkara, katanya terlalu fokus sama wasit. Ketika wasit memberikan keputusan yang tidak menguntungkan atau tidak adil lah mungkin. Gimana Mas Adam merespon itu di lapangan? Ya saya kadang marah juga gitu sama beberapa teman juga waktu pertandingan. Kenapa berharap sama wasit gitu? Padahal kan ya kita main dulu aja sampai wasit itu niup peluit gitu. Jadi kita pada bengong berharap, akhirnya kan kecolongan di situ. Kan kerugian juga untuk tim gitu kan. Jadi ketinggalan gitu. Kita harus mencetak gol lagi. Berarti Mas Adam ingin menekankan fokusnya ke diri sendiri aja ya? Diri sendiri. Coach Bojan pun apalagi kalau wasitnya asing ya, jangan pernah dia bilang ke pemain jangan pernah protes gitu. Karena kan wasit asing lebih tegas gitu kan. Protes dikit langsung kartu. Apalagi yang rawan-rawan kartu gitu kan, yang kayak kemarin seperti mungkin Barba kayak gitu-gitu kan. Selalu dikasih tahu gitu. Yang bakalan merugikan nanti ke depannya nggak main gitu. Bentar, ini lucu. Ketika Bojan katakan itu, tapi Bojan koleksi kartu kuningnya banyak juga dia. Absen kan dia lawan PSM, absen kan? Iya absen. Oh itu kalau misalkan kalau dia udah marah-marah, kita nontonnya dia merah kepalanya itu. Dia selalu bilang gitu, memang biarin kalau urusan wasit biar saya gitu. Ya, makanya dia banyak kartu. Lebih banyak dari Patricio koleksi kartu kuning, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau sosok Bojan di luar lapangan tuh gimana sih Mas, yang di luar kamera gitu? Kalau kita kan lihatnya dari video Persib gitu. Kalau di luar lapangan, di luar kamera, orangnya seperti apa sih Mas?
Dia bukan sekedar pelatih sih, bisa jadi ayah juga, bisa jadi teman juga. Humble, dia selalu ngasih apa ya, candaan-candaan ya, mungkin Mas Glenn tahu candaan-candaan, tepok-tepok apa gitu kan badan. Dan sering ajak pemain juga berkomunikasi gitu. Kadang kan mental pemain kan beda-beda gitu kan, dia kasih motivasi, kasih saran kayak gitu. Bagus sih Coach Bajan. Berarti pendekatan manusianya itu juga berjalan ya, Benar. selain taktikal. Bahkan ada senior Persib mungkin ya, saya bilangnya. Mungkin tim ini kalau nggak ada Bojan rusak menurut saya. Menurut dia gitu. Dia bilang ke saya, tim ini mungkin kalau pelatihnya bukan Bojan udah selesai gitu. Bahasanya gitu. Karena saking bagusnya Bojan gitu, pendekatan ke pemain, merangkul semuanya, nggak hanya pemain-pemain inti, pemain-pemain yang lain, anak muda juga dia rangkul semua. Dia paling suka pemain seperti apa Mas, kalau Bojan? Pemain yang apa ya, semuanya sih. Maksudnya pemain yang berkarakter seperti apa, pekerja keras atau yang Nah itu pekerja keras di latihan gitu. Sebagus apapun mungkin pemain ya, kalau kerja kerasnya kurang ya dia mungkin bisa nilai gitu. Berarti poinnya itu, dia nggak suka juga pemain yang malas-malasan gitu? Iya betul, karena kan ada GPS kan di belakang gitu kan. Kadang dia juga sering ngecek di situ kan, kelihatan di latihan ini siapa yang nggak kerja keras gitu. Kan kelihatan dari larinya kan, ada distance-nya berapa, ininya berapa. Mungkin dia nilai dari situnya juga ya menurut saya, karena selalu ada datanya setiap harinya gitu. Setiap hari selalu ada data. Dan ada rekaman juga kan, rekaman di pinggir lapangan kalau setiap latihan. Jadi bagus enggaknya latihan itu bukan subjektif ya, tapi berobjektif berdasarkan angka. Benar. Mas, susah nggak sih mengimplementasikan taktiknya Bojan kalau Mas Adam sendiri? Kalau saya gampang sih, mudah. Karena apa? Karena memang simple sepak bolanya Bojan gitu menurut saya. Nggak susah. Dia juga jelasinnya juga ke pemain juga mudah dimengerti juga. Dan detail juga, kapan kita misalkan lawan tim mana gitu, dia tuh udah prediksi cara mainnya kayak gini, dia sebelum H-3, H-2 tuh udah ngasih layar video cara mainnya gini. Kalau misalkan attack dia begini, terus juga free kick, corner kick gitu, kita harus kelemahan dia seperti apa gitu. Dia sangat detail sih. Bagus. Merubah gaya main dari Adam Alis gak, seorang Bojan? Atau memang Enggak dari sih. dulu memang Adam Alis bermainnya box to box? Iya, box to box. Tapi kadang ya di mana aja Bojan pasang, asal jangan di kiper aja. Kadang di gelandang serang gitu kan, box to box, terus di gelandang bertahan pernah gitu. Tapi paling nyaman di mana Mas? Nomor 8 sih. Nomor 8 ya? Iya. Itu memang nyaman. Adam Alis banget ya? Karena free gitu, nggak terpaku untuk menyerang. Jadi bisa bertahan, bisa ngatur permainan gitu. Lebih nyaman di situ. Bojan tuh kan selalu bawa apa ya? Dia tuh selalu bawa tas, terus bawa plastik yang apa sih itu? Karton gitu. Itu apa sih Mas? Itu senjatanya dia. Senjatanya dia? Itu bukan. Jadi itu apa ya? Apa sih kalau bisa dibilang tuh jadi ini misalkan corner kick, saya posisinya di sini, di depan gitu sama Berginho. Itu apa sih kalau ya board. Taktiknya dia. Itu papan board ya, gitu. Misalkan siapa yang nanti jaga pelanggaran di sini, jadi pagarnya siapa gitu. Dan misalkan corner kick, defense-nya siapa gitu. Itu sih. Jadi mengingatkan di situ. Jadi nanti di locker room ditempel lagi sama dia biar kita ngelihat lagi, biar nggak lupa gitu. Senjatanya Bojan tuh. Senjatanya Bojan. Karena gini Mas, Bojan itu kan banyak pengamat yang mengatakan ini pemain luar biasa, ini pelatih luar biasa. Karena bukan sekali dua kali bisa mengubah gaya permainan Persib di 45 menit akhir. Itu memang sudah dipersiapkan atau memang adaptif Mas? Ya itu pintarnya Bojan, dia tahu apa ya, bisa membaca permainan itu. Menurut saya ya. Dimana kayak kemarin contohnya kan si Kurjawa cedera, nggak ini tahu-tahu
Bang Deddy masuk kan. Karena kita butuh gelandang bertahan di situ. Gitu. Nah sebagai pemain yang maksudnya yang harusnya kan biasanya kalau misalnya nggak ada pergantian apapun kan 90 menit ya akan bermain di posisi itu. Tapi ini kan harus berubah-ubah kan. Iya. Itu adaptasinya susah nggak Mas? Dengan taktik yang begitu dinamis. Nggak susah sih karena di latihan kita sering kita coba terus gitu sama Bojan. Iya. Kayak Eliano kan kadang main di bek kanan, bek kiri, sayap, gelandang. Jadi kita udah terbiasa dengan taktiknya Bojan saat latihan. Kita tahu apa yang kita harus mainkan gitu. Ketika misalkan Eliano masuk, siapa masuk gitu. Kita udah tahu. Jadi udah mengerti lah semuanya. Sudah dipersiapkan semua ya. Bener. Mas bakal perpanjang kontrak gak sih Bojan? Coach Bojan? Kurang tahu ya. Itu kalau itu tanya manajemen ya. Tapi saya berharap inilah perpanjang lah. Mudah-mudahan ini gelar ketiga juga buat dia kan. Berharap perpanjang lagi. Ya pasti Boboto juga makin senang sih. Ya karena itu pertanyaan setiap orang Bandung sekarang menjelang penutupan. Kan katanya Mei ya harusnya bulan ini kontraknya selesai. Selesai ya. Iya. Saya nanya Kang Adit juga next question katanya. Jadi kita lihat, kita nantikan apakah Bojan akan bertahan atau enggak. Cuman menarik lagi soal hubungan antar pemain. Tadi Mas Adam udah sempat ngejelasin. Artinya pemain itu punya grup WhatsApp ya Mas? Grup WhatsApp punya. Itu pemain doang? Pemain doang tapi nggak begitu aktif sih. Gabung sama pelatih kalau itu. Oh gabung sama pelatih. Ada pemain juga, pemain khusus pemain memang nggak begitu aktif. Mungkin hanya obrolan-obrolan yang ini buat pemain. Apa tuh biasanya yang diobrolin itu apa tuh? Antar pemain itu apa? Gak bisa disebutin lah. Tapi misalnya gosip atau apa gitu soal pertandingan, soal sepak bola atau di luar sepak bola? Soal kemakmuran pemain. Berarti nggak boleh ada manajemen di situ. Nah itu makanya khusus pemain jadinya. Khusus pemain. Oh. Itu yang paling aktif siapa Mas? Adminnya siapa deh? Adminnya grup itu? Biasa kapten pasti. Oh, kapten. Iya. Yang paling aktif kapten. Kapten. Mas Adam nggak aktif, nggak suka bikin jokes atau apa gitu? Nggak ada, paling stiker aja, ngirim stiker kayak gitu. Tapi kalau ya usulan kapten ini ya paling kita pemain ya ngikut gitu. Tapi siapa sih Mas yang akhirnya menjadi lem perekat antar pemain ini? Karena kan pasti setiap tim itu punya kelompok-kelompok ya. Mungkin kita tahu Brazilnya sekarang banyak di Persib. Lalu ada mungkin pemain yang punya darah Belanda di situ. Lalu belum ada lokalnya juga kan ada macam-macam gitu. Nah itu siapa yang menyatukan itu semua? Ya pasti kapten. Mark Lok. Dia kalau ada masalah ya pintar mendamaikan juga. Dan mungkin Mas Glenn lihat kalau sebelum pertandingan kan ngasih motivasi juga kan. Bagus juga buat naikin mentalitas pemain ketika down dia kasih motivasi lagi. Jadi Mark Lok punya peran penting untuk itu. Mark Lok punya peran penting. Karena gini Mas, Kurzawa itu kan satu pemain yang udah labelnya dunia. Dia main sama Messi Mas, sama Mbappe gitu. Kalau di ruang ganti berbaur gak? Berbaur, dia malah asik orangnya sih. Asik, lucu. Kemarin aja sebelum pertandingan lawan Persija ya dia biasa nyetel musik, joget-joget. Iya. Dia sama semuanya nggak jaga jarak gitu. Oh humble ya? Iya humble banget. Nggak tahu kalau sama orang yang di luar ya. Tapi saya lihat kalau orang minta foto juga dia welcome aja. Gitu. Orangnya humble. Kalau kata Bang Jupe mungkin sama seperti Essien kali ya. Dia nggak, Essien dulu kan di Persib Bandung kan juga humble juga ya. Yeah. Dia nggak jaga jarak sama semuanya, kualitas yang di bawahnya mungkin menurut dia. Tapi dia kayak sama gitu semuanya. Gitu. Ada bedanya main sama pemain asing yang main di Asia atau mungkin di Liga Indonesia dengan pemain asing yang memang udah kalibernya Piala Dunia main di UCL? Dari Mas Adam ada bedanya gak sih? Pasti ada bedanya sih. Apa bedanya Mas? Yang paling kerasa gitu? Ya kualitas permainannya kayak kemarin kan seperti lawan Bayangkara pas Kurzawa masuk kan impactnya luar biasa itu menurut saya. Cara passingnya, crossingnya itu benar-benar menunjukkan kualitas Eropa banget sih. Bahkan Bungkus kemarin bilang selama dia siaran sepak bola baru pertama kali dia melihat crossingnya mendekati, mencari kepala pemain.
Di latihan pun juga seperti itu, di latihan. Benar-benar beda lah kualitasnya. Karena kan dia punya pengalaman luar biasa kan, pernah bermain dengan Neymar ya, Messi, Mbappe juga. Dia juga sering ngasih tahu winger-winger yang main sama dia. Jadi misalkan dia one touch langsung kasih gitu. Winger-wingernya selalu dikasih tahu. Gitu. Betah nggak dia tinggal di Bandung, Mas? Di Bandung. Menurut saya betah sih. Betah. Karena udah melokal banget sih. Udah melokal banget. Kurang bisa bahasa Sunda aja mungkin. belum ya. Belum. Mudah-mudahan ya berharap bisa lama lah. Yeah. Tapi biasa kan kalau pemain asing gitu kan capek ya ketika lu harus, kalau di Eropa mungkin cuma sejam naik bus sampai, kalau ini kan 3 jam, belum lagi dari daratnya berapa jam. Itu jadi keluhan nggak dari Kurzawa? Kalau saya nggak pernah nanya sih ya kalau itu ya. Cuma ada salah satu pemain pernah main di Eropa juga, pemain Persib. Ya dia sangat sangat lelah apalagi ketika away Malut gitu kan. Sampai geleng-geleng dia. Saya tidak pernah seperti ini kata dia gitu. Tidak pernah away dengan jarak yang sangat jauh gitu. Tapi kalau Adam tuh dekatnya sama Sadil ya? Iya, dekatnya sama Sadil. Paling dekatnya dari dulu sama Sadil. Oh, dari dulu? Dari Timnas. Sebenarnya udah lama sih kenal. Waktu saya main di Arema 2017, dia waktu itu baru muncul tuh. Lamongan? Tapi dia dari Akademi Asifa kan, Aji Santoso. Dia baru muncul, trial di Arema, kenalnya dari situ. Saya lihat, wah ini pemain bagus. Saya pikir bakal jadi pemain timnas bener. Artinya yang bawa Sadil ke Persib, Mas Adam punya peran itu dong? Salah satunya itu. Karena dia sebelum ke Persib selalu ya koordinasi juga sama saya kan. Gimana Persib gimana, kekeluarganya kayak gimana juga. Saya selalu jelasin kayak gini-gini nih. Wah, abang-abangannya Dan Sadil rumah pun ini. di Bandung juga saya yang nyariin gitu kok rumahnya. Deketan sama Mas Adam? Dekat. Gitu. Jadi ya nggak bisa jauh mungkin dia. Nggak bisa jauh. Tapi melihat adaptasi Sadil, Mas. Kita tahu di Malaysia dia sangat ini, tapi tampaknya musim pertamanya agak sulit untuk bisa, karena persaingannya juga begitu ketat kan. Ada wejangan dari yang Mas Adam sampaikan ke Sadil? Apa ya, mungkin saya selalu bilang jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Saya bilang udah sabar nanti tunggu momennya gitu. Yang penting kita kasih maksimal, berapapun dikasih menit bermain sama coach, kasih maksimal. Dan kita harus, saya selalu bilang di kamar tuh sama Sadil, kita harus juara bareng bro, saya bilang. Kita harus juara bareng di sini gitu. Lu juga belum pernah juara kan, saya bilang. Lu belum pernah juara, kita harus juara bareng di sini. Dia selalu ngasih motivasi juga kalau misalkan saya starting gitu kan, udah ketahuan starting, mau berangkat. Bang, tunjukkan kita bisa, kita harus menang ini. Dia selalu ngasih motivasi juga gitu. Bagusnya itu. Itu pas berdua doang atau ada geng? Berdua aja. Oh, berdua aja. Berdua. Bapak kelompok kecil ya, berdua bestie banget ya. Berdua CS. Tapi emang ini ya, ada kesamaan latar belakang asal gitu enggak kan ya sama Sadil? Enggak ada sih. Jadi memang nyambung personal aja. Iya. Kan secara usia juga kan jauh. Lumayan ada gap ya. Iya. Cuma saya mengerti juga karakternya Sadil gimana gitu. Jadi ya kalau misalkan dia lagi agak sedikit emosi juga, saya juga agak ngerem gitu. Ya, anak muda itu. Iya, anak muda. Anak muda itu. Kalau bisa ngajak DDS, Ciro, bahkan Barba, sahur-sahuran itu setiap Ramadan itu gimana ceritanya tuh Mas? Ide dari mana? Terus mereka mau aja gitu dijadiin konten sama Mas Adam? Iya, nggak tahu kenapa ya. Saya juga bingung. Ya waktu yang sama Ciro itu kan momennya memang saya mau ngajak Mark Klok itu. Jadi bangunin sahur teman-teman gitu kan, teman-teman Bobotoh. Nah, kebetulan di situ ada Ciro sama David kalau itu sih. Jadi ya ayo sekalian kita bangunin Bobotoh semua, seluruh Indonesia sahur gitu kan. Nah, kalau yang di momen Barba itu memang saya udah janjian, saya udah bilang. Saya kemarin tahun lalu udah buat
konten ini dengan pemain yang lama gitu kan. Saya mau buat dengan pemain top ini kan. Barba saya bilang, nanti abis ini abis makan kita ini ya gitu kan. Barba, Tom, Kurzawa itu loh. Yang nggak expect Kurzawa sih. Kurzawa. Gak expect apa? Gak expect mau? Mau gitu. Gak expect mau. Tahu-tahu dia ya humble itu yang saya bilang tadi. Kurzawa itu humble orang. Karena konten pemain-pemain luar kayaknya jarang ada yang, ini kan lokal banget ya, benar-benar lokal banget ya. Iya benar-benar. Dia sempat malu-malu juga kan yang bangunin sahur itu kan. Malah yang nggak dipercaya malah Barba ya, yang teriaknya bener-bener ini. Semangat banget kan. Tapi mereka paham sahur tuh apa? Saya jelasin sahur itu. Ya bangun ketika sebelum subuh gitu kan. Di Islam ada sebelum puasa ada sahur gitu. Ini bisa memanfaatkan kebintangan pemain-pemain Eropa ini jadi sumber cuan dan exposure. Tapi saya niatnya hanya menghibur sih, menghibur nggak ada ini. Jadi menghibur Bobotoh biar lebih dekat aja ke mengenal pemain Persib lebih dekat gitu kan. Tapi gimana membagi itu Mas? Karena kan banyak juga sebetulnya pemain yang ada beberapa kali viral yang joget-joget tapi permainannya di lapangan itu sesuai. Makanya saya nggak bisa nggak bisa hanya bercanda aja di luar lapangan gitu. Saya harus menunjukkan kalau di dalam lapangan tuh harus benar-benar fight gitu. Karena ya bisa Mas Glenn tahu ketika saya bercanda dan nggak perform di lapangan itu kan jadi bumerang buat saya gitu kan. Betul. Iya. Itu resikonya tinggi sih. Resikonya tinggi. Saya udah tahu itu, Jadi saya harus fight benar-benar ngasih yang terbaik buat Persib gitu. Jadi ya nggak ada masalah semuanya. Karena Mas Adam tahu mana prioritasnya. Iya. Dan sekarang ini makanya saya belum buat konten gitu kan. Kan banyak yang DM gitu, kok nggak buat konten lagi gitu kan, udah lama itu kan nggak buat. Karena saya pengen bener-bener tenang dulu pikiran gitu, pengen juara dulu Persib. Kalau udah mungkin semua selesai gitu kan, semua senang kan, jadi kita juga mau bikin apapun juga enak gitu. Dan jadi pasti pecah juga itu. Iya, mau fokus dulu di situ gitu, mau juara dulu. Ini soal jam terbang dan pengalaman sih kalau saya denger sini. Mas, tapi ngomongin soal pemain ya, kan kita tahu walaupun Persib Bandung ini hampir sempurna di musim ini, tapi selalu dikritik soal sepertiga lapangan. Akhir, lini depan itu selalu jadi masalah Mas. Pemain tuh sebetulnya mendengar kritik ini gak sih? Saat menyadari hal ini atau memang ada alasan yang bisa disampaikan kepada Bobotoh soal sulitnya Persib Bandung mencetak gol? Menurut saya sih mencetak gol kan bukan hanya striker ya. Semua pemain ya harus cetak gol sih. Tapi mungkin Bobotoh nilai dari sisi penyerangan gitu kan. Namanya kita permainan tim ya semuanya harus bisa cetak gol. Emang bener ya? Menurut saya nggak mainnya secara sistem gitu Mas? Iya. Karena kalau lihat musim lalu kan sebetulnya kita tahu kan DDS begitu dominan gitu, Ciro begitu dominan individuanya. Tapi kalau sekarang semua pemain bisa cetak gol. Barba udah berapa gol sekarang? Jadi ya justru mungkin tim lawan mungkin terfokus jaga striker kita gitu kan. Tapi nggak ngelihat pemain lain yang bisa cetak gol gitu kan. Dari back, gelandang gitu kan. Ya bahkan seorang striker aja juga membantu pertahanan. Benar. William Barros itu kan dikritik kan. Cuman lihat kemarin William Barros berapa kali kotak penalti Persib Bandung gitu. Ya itu pintarnya Bojan kemarin. Sebelumnya sebenarnya bukan William yang main sebenarnya. Beckham. Iya. Karena mungkin Bojan berpikir bek kanannya Persija itu kan overlap terus kan, si Tubarau itu kan. Ya. Nah, William Barros kuat di pertahanan. Terbukti sih menurut saya. Di cover ya? Iya, pinternya Bojan di situ. Dia bisa membaca di situ. Artinya nggak ada ya anggapan anak emasnya Bojan atau apa, ini murni soal taktikal? Benar, murni soal taktikal. Nggak ada siapa anak emas, nggak ada. Mas, kalau misalkan boleh pilih nih, ngajak satu pemain dari timnas Indonesia atau pemain lokal yang pengen banget Mas Adam ajak main di Persib, siapa Mas?
Pemain satu aja apa gimana? Satu aja. Ada nggak? Nggak ada sih kayaknya ya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Mungkin striker kali ya satu ya. Siapa? Butuh striker kayak Ole gitu, Ole Romeni. Ole Romani. Iya, dia saya lihat bagus pergerakan apa tanpa bolanya. Saya pikir cocok sih kalau buat main di Persib. Wah bahaya ini. Ini bisa jadi Ya mungkin. gorengan rumor juga ini. Ayo Bobotoh, push manajemen. Mas tapi kalau antar pemain gitu ya di grup chat sering ini nggak sih, sering gosip nggak sih? Enggak lah. Gosip ini pemain ini mau datang atau ini? Enggak lah. Enggak ada. Ya fokus masing-masing aja sih. Jadi fokus fulus dan benefit aja. Mas Adam, Siap. pengen tahu dong, Mas Adam tuh memang dulu tuh lahir dari keluarga sepak bola atau bukan? Saya apa ya bisa dibilang ya enggak juga sih. Dulu kakak saya pengen jadi pemain bola ceritanya kan. Yang pertama saya kan anak keempat. Kakak saya yang pertama pengen jadi pemain bola. 4 tuh bungsu atau masih ada? Bungsu. Cuma memang nggak direstuin mungkin sama orang tua gitu kan, nggak disupport karena takut cedera dan lain-lain gitu kan, dan berpikir masa depannya juga di sepak bola nggak bagus gitu kan waktu zaman dulu. Ya akhirnya dia jadi pegawai gitu kan, ya terus dia protes gitu kan, tuh kan kenapa saya nggak jadi pemain bola gitu, mungkin ngomong kayak gitu. Akhirnya dia pengen pokoknya jadiin adik-adik Mas nih pemain bola gitu. Kakak saya gitu ke orang tua, gimana pun caranya harus jadi pemain bola. Jadi ya saya dilatih tuh sehari 3 kali sama kakak saya tuh yang pertama tuh. Pagi lari berapa kilo gitu kan, siang di rumah pakai bola, pokoknya harus gerak terus, dan sore cari lapangan di kampung-kampung, cari lapangan yang orang main di kampung. Jadi yang mengasah kita feeling gamenya gitu kan. Ya itu kakak saya sih yang jadiin saya pemain bola. Kakaknya Mas Adam? Yang pertama. Sekarang dekat Mas sama kakak? Karena tanpa kakak Mas Adam mungkin nggak sampai di titik ini kali ya? Iya benar. Dan orang tua juga peran penting juga. Kesana kesini waktu SSB naik motor nganterin dari rumah Cibubur ke Tangerang, Cibubur ke Senayan. Selalu naik motor berdua, support dari badannya gemuk sampai kurus. Ya itu punya peran penting juga. Itu kan proses ya Mas. Maksudnya Mas Adam sekarang mungkin pemain Persib Bandung, pemain tim nasional gitu. Tapi kan waktu itu kan prosesnya panjang kan? Panjang banget. Apa yang ngebuat orang tuanya akhirnya support full Mas? Karena hasilnya kan belum kelihatan waktu itu. Ya itu yang tadi kakak saya bilang itu. Jadi ya saya kan sekolah juga nggak totalitas gitu kan, nggak totalitas. Jadi ya mau jadi apa ini gitu kata kakak saya gitu. Mau jadi pemain bola atau mau jadi mau pondok gitu kan, mau pondok. Ya saya dengan keyakinan ya mau jadi pemain bola ya. Kalau jadi pemain bola harus benar-benar totalitas gitu. Karena kan saya juga dari keluarga yang nggak begitu ini kan, kurang mampu juga gitu kan. Dan banyak masalah lah di keluarga gitu kan. Ya saya harus membuat perekonomian keluarga tuh baik gitu. Jadi ya harus kerja keras. Sampai di titik mana Mas Adam merasa wah kerja keras saya akhirnya berhasil nih, akhirnya dapat hasilnya nih, di titik mana itu Mas? Ya pas saya bisa masuk timnas itu tahun 2015. Kerja keras itu merasa wah ini rezekinya ya udah Allah takdirkan jadi pemain bola itu. Pengorbanan terbesar seorang Adam Alis untuk bisa sampai di titik ini? Apa ya pengorbanan? Apa ya? Apa ya Mas? Apa yang Mas Adam Alis korbankan waktu bersama teman, waktu bersama keluarga, harus latihan, atau apa yang Mas Adam Alis merasa gila pengorbanan gue bisa gila-gila nih?
Ya itu saya merasa itu pengorbanan kerja keras itu. Ya kita tidur pun juga kurang juga kan. Tiap hari capek juga. Di jalan capek. Ya hidup habis di jalan di lapangan gitu kan. Dan pas saya dapat tawaran dari pertama kali itu Martapura kan 2014 itu. Ya itu. Saya jauh dari keluarga juga kan. Ya tapi demi keluarga, demi perekonomian itu ya saya harus jalanin juga. Banyak main di ini sih, banyak jauh dari keluarga sih waktu itu. Artinya memang secara mental itu udah ditempanya dari kecil ya Mas? Dari kecil, benar. Itu yang akhirnya ngebuat akhirnya Mas Adam sekarang udah di kepala 3 senior. Iya, nggak kerasa juga saya juga. Gak kerasa udah, ya? Iya nggak kerasa udah kepala 3 ini. Perasaan masih kemarin 20 tahun main bola. Tapi dari gayanya, dari sepak bola bercandaannya masih ABG. Itu sepak bola cepat angka itu. Iya kadang tapi asing itu nggak nyangka loh saya umur kepala 3. Selalu nanya kayak kemarin Kastel, Adam berapa umur kamu gitu kan. Dia masih muda, dia kelahiran 98 kalau nggak salah. Oh dia asal 98? Iya si Kastel. Muda-muda asing Persib tuh. Si Ramon aja yang besar gitu yang kelihatan ini 98, Berginho 97. Dia bingung ngelihat saya kok maksudnya kayak baby face gitu kan. Kayak masih muda tapi udah kepala 3 gitu, udah berkeluarga. Bingung dia. Apa kuncinya Mas? Bisa konsisten, bisa bersaing, sama bisa berdampak buat tim di kepala yang maksudnya di usia yang sebetulnya sudah senior nih. Karena kan gak gampang Mas. Iya gak gampang. Maksudnya anak-anak muda aja di Persib belum tentu bisa bersaing di skuadnya Persib Bandung. Ya saya tuh pengen apa ya, membuktikan gitu kalau saya masih bisa bersaing gitu kan. Walaupun di tahun ini asingnya ada 11, ya pemain naturalisasi di Persib juga banyak gitu kan. Ya kita, ya namanya manusia, kita hanya bisa berusaha kerja keras. Ya nggak takut bersaing gitu. Kalau kualitas kita sama sebenarnya. Kalau kita mau kerja keras ya bisa gitu bersaing. Jadi pada akhirnya fokus ke diri sendiri ya. Fokus diri sendiri. Apa yang bisa nggak dilakukan. ngelihat siapapun itu gitu. Sesusah apa sih Mas bersaing di skuadnya Persib Bandung? Lebih susah musim ini atau musim kemarin? Ya pasti musim inilah karena asingnya banyak sekarang di liga. Tapi kan membuat kompetisi juga lebih bagus, lebih baik juga kan. Dan membuat tim juga lebih kuat juga. Dan seharusnya kalau pemain lokal itu lebih terpacu untuk bersaing gak sih Mas dengan regulasi? Iya harusnya gitu. Tapi kan kadang pemain lokal ya yang penting udah masuk klub gitu kadang ya. Udah masuk klub, udah digaji, udah ini ya. Persaingannya juga makin berat, dia udah kayak udah nyerah gitu kan. Ya kalau saya malah apa ya, kalau misalkan kita dicadangin kan jiwa kita kan walaupun udah kepala 3 gini ya pengennya tuh main gitu loh, main benar-benar pengen nunjukin gitu kalau kita tuh bisa bersaing gitu. Pengen main sampai kepala berapa Mas? Kepala cacing. Oh bahaya. Kepala berapa ya sekuatnya lah kalau bisa. Tapi belum ada rencana gitu. Maksudnya belum ada rencana. Tapi kan ya nggak mudah. Kita harus konsisten di situ kan. Kita harus jaga pola makan juga, jaga kondisi juga. Karena kan beda sama anak muda gitu. Misalkan lari, sprint gitu kan apa ya? Recovery-nya lebih lambat gitu kan kalau udah umurnya udah ini. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga kondisi. Berarti ekstra banget ya. Saya jadi malu-maluin. Mas, tapi kalau kita lihat di tengahnya Persib ini kan selalu berganti ya. Pivotnya berganti, gelandang serangnya berganti. Paling nyaman main sama siapa Mas di tengahnya Persib? Waduh kalau itu nggak enak ya saya ngomongnya. Nggak enak ya? Nggak enak. Tapi ada. Tapi ya sama siapapun ya saya main. Entah sama Putros, Mark Lok, Lucau atau Tom Haye ya. Sama ini nyaman-nyaman aja sih. Bahkan Eliano juga pernah di tengah juga nyaman-nyaman aja. Karena kita udah saling mengerti gitu dari tadi. Dan Mas Adam ini kan juga pastinya sudah bermain dengan berbagai macam tipikal pemain gitu. Karena klubnya lumayan banyak nih. Bahkan pernah ke luar juga kan, ke Bahrain ya? Bahrain ya. Ke Bahrain. Tapi apa yang membedakan Mas bermain di Persib Bandung dengan
di tim-tim Klub. lain? Apa ya? Ya Persib Bandung menurut saya tim terbaik sih. Yang selama karir saya ya. Nggak ada yang bisa ngalahin sih tim Persib Bandung. Dalam hal? Dari ya supporter, ya klubnya sehat juga. Saya kan sempat beberapa bermain di tim gitu kan. Ada beberapa yang kurang sehat gitu kan. Bahkan sampai saat ini ya masih belum ini gitu, belum selesai gitu. Oh masih ada yang belum selesai? Ada yang Dan mungkin lupa kali dia. lupa kali. Tapi ya kalau di Persib itu benar-benar sehat, benar-benar kita tuh nggak ada pikiran gitu. Oh udah pasti sebelum tanggal sekian udah pasti masuk gitu. Kalau di Persib itu yang buat kita nyaman sih. Kalau Mas lihat apa yang membedakan secara manajemen tim? Apakah karena manajemennya sistemnya sudah terbentuk atau ada hal lain yang buat akhirnya Persib sehat gitu Mas secara keuangan? Saya kurang ngerti ya seperti itu ya. Mungkin ya sudah terbentuk ya, manajemennya juga udah, Pak Adit mungkin udah koordinasi juga udah baik juga mungkin. Dan untuk pemain itu lebih tenang ya? Iya lebih tenang pastinya. Kemarin kan sebelum lawan Persija ya kita udah gajian, itu kan jadi motivasi juga kita derby kan. Oh udah masuk nih sebelum ini H-1. Bonus-bonus gitu ada nggak sih Mas? Pasti ada. Cuma itu kalau itu tanya manajemen. Kalau dari Pak Umuh ada juga itu Pak Umuh mah orang yang top royal itu. Entah itu bonus makan-makan bareng tim. Itu Pak Umuh ya menurut saya juaranya sih. Dia loyal juga. Kemarin aja jauh juga ke Samarinda ya dia ikut bareng tim. Dia benar-benar support sih. Asing pun juga deket sama dia, sama Pak Umuh. Gitu. Aku pernah diajakin ke rumahnya yang di mana itu yang di Cileunyi ke sana. Iya. Dan iya sih dia ngasih lihat dia masih suka kontak sama Hilton sama Ciro. Ya. Memang kedekatan itu yang sama asing dia deket banget dia. Iya. Itu perannya penting banget Mas untuk di tim. Iya pastinya penting banget. Walaupun ya Pak Umuh usianya udah senior juga tapi semangatnya luar biasa sih. Bener. Muhtar. Mas, gol favorit Mas? Selama berseragam Persib Bandung, ada gol favorit nggak yang Mas Adam paling suka? Gol favorit, yang mungkin comeback saya kali ya, yang lawan Selangor itu, yang gol kedua, walaupun kiper mungkin nggak sengaja kena kaki saya itu kan, itu sih emosional banget sih. Sejujurnya itu Boboto nggak pernah nonton dak, karena itu lagi Udah, replay. Oh iya sih ya, lagi replay ya. Replay terus waktu kan? itu tiba-tiba langsung gol. Dan itu kan kalahnya udah 2-0 ya, pas 2-0. Sebelum 2-0 kan ya? 2-0. Terus jadi pas saya masuk 2-0 kayaknya. Jadi 3-2 itu kan nggak nyangka sih bisa menang gitu kan. Kita memang butuh menang, kalau itu kalah lawan Selangor itu udah mungkin selesai kali. Kota Bandung nyaman gak Mas untuk ditinggali? Wah, nyaman banget asli. Apa nih makanannya, cuacanya? Iya entah makanannya, cuacanya. Ya saya juga dan keluarga juga alhamdulillah betah di Bandung. Insya Allah ya dalam jangka panjang insya Allah tinggal di Bandung sih. Jadi bakal stay musim depan dong? Ya masih ada kontrak 1 musim lagi. Oh masih ada 1 musim lagi? 1 musim lagi. Ya belum tahu rezekinya gimana nanti. Tapi tertarik untuk tetap stay di Bandung? Insya Allah. Karena Bang Made itu dari 2000 berapa di 2000? Legend itu Bang Jupe juga sama. Jupe, ya. Bang Jupe tuh waktu sebelum join saya ingat banget. Saya ketemu nggak sengaja di Riau. Ada distro gitu. Bang Jupe sama anaknya baru 1 waktu itu. Terus sampai sekarang jadi legend dan masih ada di squad sampai hari ini, luar biasa. Mau jadi asisten juga pelatih kan? Iya. Mas Adam ada kepikiran nggak sih jadi asisten pelatih, jadi pelatih? Kalau sekarang sih belum sih ya. Tapi mungkin. Karena kan saya punya usaha lapangan juga kan, mini soccer. Jadi
mungkin saya ada kepikiran juga buat ngelatih nanti akademi lah apa gitu. Persiapan konvoy Mas, kalau misalkan sampai ini kita nggak melebihi ini ya, maksudnya kalau misalkan nanti sampai juara betul, persiapan konvoy di Bandung ada yang disiapin nggak sama Mas Adam? Nggak ada sih, kayak biasa aja kayak musim lalu. Luar biasa sih Bobotoh. Sampai full itu Bandung itu. Karena sebetulnya juara kan bukan pertama kali ya. Mas Adam kan udah. Ya kalau juara. Arema pernah Piala Presiden. Piala Presiden 2 kali. Sriwijaya juga. Piala Gubernur. Piala Gubernur. Pernah. Tapi ya beda dengan pas juara di Bandung. Ada cerita nggak yang ngebuat Mas Adam tuh salut banget sama Bobotoh? Apa ya? Ya banyak. Ya mungkin salah satunya ya ada orang bayi yang dinamain Adam Alis juga, saking dia ininya sampai segitunya gitu loh. Saya salut juga sih. Bayi dinamain Maulana Adam Alis namanya. Adam Maulana Alis? Enggak, Maulana Adam Alis. Oh, gitu. Maulana Adam Alis. Ada juga yang lagi hamil, Mas ini kayak gitu. Sampai segitunya. Dan memang benar ya orang-orang Bandung tuh semua kayaknya Bobotoh kayaknya ya. Bobotoh. Jadi tiap hari ada aja yang datang ke rumah itu. Ada yang datang ke rumah? Iya, tiap hari panggil-panggil nama Adam Alis gitu. Iya, dari habis subuh pagi-pagi ada yang panggil. Makanya saya suruh, ada adik saya bilang lagi tidur gitu. Itu nggak berhenti kadang habis, dia tahu jam-jamnya saya keluar tuh. Jamnya saya keluar kan biasa sholat zuhur, sholat asar, maghrib. Dia tahu dan nungguin depan rumah. Mau ngapain Mas? Ya biasa minta foto, tanda tangan. Kayak gitu. Mungkin dari mulut ke mulut sampai saya lihat kemarin ada orang ke rumah kan. Tahu dari mana rumah saya? Ada 2 orang. Dia kan dari Lembang kalau nggak salah. Dari Lembang? Iya. Ke rumah. Itu jauh datang, sih Mas. iya. Tahu dari mana rumah saya? Lah, astagfirullah. Ini malah saya. Aduh. Mas berarti memang udah gak ada privacy ya? Kalau di Bandung ke mall gitu udah pasti akan diserbu ya? Ya benar yang Beckham bilang kemarin itu. Orang pemain Persib itu udah melebihi artis. Dan saya baru merasakan, saya kan pernah di Arema juga, tim besar juga kan. Saya nggak sefanatik di Bandung gitu. Jalan sedikit orang minta foto. Bahkan selama Lebaran ini saya nggak pernah beli baju Lebaran. Selalu suruh datang main ke store ini gitu. Banyak baju-baju saya. Nah terus kalau Mas Adam maksudnya di luar lapangan pasti kan butuh hiburan ya sama keluarga gitu. Itu gimana Mas? Supaya nggak terganggu gitu atau emang udah? Ya udah maklumin aja, namanya kita pemain Persib Bandung, nggak mungkin kita ini kan. Ya udah nikmatin aja sih. Kadang kan tapi pemain ada yang mungkin nggak begitu suka kayak gitu kan. Tapi kalau saya ya udah resikonya kita pemain Persib dan mungkin fans juga jarang juga ketemu kita ketika kita di luar. Ya kalau kita nggak mau dimintain foto ya ngapain kita keluar gitu kan. Tapi ada pernah ngerasa capek gitu Mas? Kayak lagi jalan, capek. Maksudnya kan itu wajar ya namanya manusia. Pernah sih kadang momen-momen pas mungkin lagi makan gitu kan. Lagi makan gitu ya. Momen-momen lagi ya capek kayak gitu kan. Dimintain foto kadang juga ini juga sih. Itu Bobotoh harus tapi nggak ada masalah sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, Mas ini part terakhir nih Mas. Saya pengen tahu juga. Ini kan sebetulnya Mas Adam kan masuk ke Persib itu ketika Persib lagi bagus. Jadi mungkin sambutannya juga positif Mas. Alhamdulillah. Tapi pernah mendapat tekanan nggak dari Bobotoh? Belum ada sih sampai saat ini sih. Walaupun lagi main jelek atau kali kalah gitu? Belum ada, alhamdulillah. Kalau ke saya pribadi ya. Alhamdulillah semua positif sih dari awal saya datang ke Persib Bandung sampai sekarang. Tim juga performanya juga lagi bagus gitu. Kemarin musim lalu kan juara dan ini juga mau juara. Karena kan ini kayak pisau bermata dua ya. Maksudnya ketika bermain di tim sebesar Persib, supportnya akan besar. Tapi ketika tidak sesuai ekspektasi, tekanannya juga pasti akan lebih besar Mas. Benar. Itu belum dirasakan tuh. Ya makanya itu yang tadi saya bilang, kita hanya membuktikan di lapangan. Jadi fighting benar-benar di lapangan. Jangan kasih
celah buat orang apa ya? Ya komen jelek tentang saya pribadi gitu. Tapi masa nggak ada satupun kayak netizen komentar nyinyir? Ada lah pasti 1-2 orang. Apa Mas yang paling terngiang, yang paling diinget Mas Adam? Wah ini komennya. Ya mungkin waktu nggak menang gitu kan ya, mungkin seri gitu kan. Memang Persib waktu itu butuh menang. Ya terus adalah 1-2 orang biasa. Padahal saya juga nggak konten juga. Makanya jangan kebanyakan konten gini. Ada yang bilang kayak gitu. 1-2 orang sih tapi. Oh kali itu nyindirnya masih rada agak sopan tuh Mas. Iya. Tapi wajar sih menurut saya sih. Karena kan memang Boboto kan juga mau menang gitu kan. Ya gimana, kita juga udah berusaha juga di pertandingan, fight juga. Ya kalau Darullah ya rezekinya nggak menang. Oke. Mas, ini pertanyaan penutup. Mas Adam ini kan pernah dikira Eka Ramdani sama hantu di Asia Afrika di awal. Ini pemain yang menurut aku salah satu pemain underrated yang didatangkan oleh Persib Bandung. Diterima Bobotoh, bisa mengantarkan juara dan sekarang lagi OTW back to back juara untuk Mas Adam dan hat-trick juara untuk Persib Bandung. Apa refleksi Mas Adam untuk karir Mas Adam selama di Persib, Mas? Ya terima kasih ya buat semua Bobotoh ya. Benar-benar udah support saya juga gitu. Terutama ya istri saya juga senang juga dapat support juga gitu ke keluarga. Ya merasa nyaman gitu. Saya datang ke sini dengan keraguan dan sekarang saya dapat kenyamanan gitu. Dari keraguan jadi kenyamanan. Ya dari keraguan yang saya ragu datang ke sini dan akhirnya saya dapat kenyamanan di kota ini gitu. Ini puncak karir Mas Adam? Mungkin ya. Benar. Klub terbaik sih menurut saya. Klub terbaik. Ya, selama karir saya. Ada pikiran pensiun di Persib nggak, Mas? Ya, ada sempat pikiran. Ya, tergantung nanti ke depannya gimana, namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu juga kan ke depannya. Ya, saya berharap bisa lebih lama, berharap banyak kasih kontribusi lagi ya, buat Persib, terutama di Asia juga. Oh jadi targetnya Asia. Kalau misalnya ini sampai juara lagi, Asia nggak menjadi target. Benar, saya pengen jauh gitu di Asia. Kemarin memang belum rezekinya, kita nggak maksimal di Asia kan. Tapi ya udah lebih baik dari musim lalu, karena kan musim lalu kan kita group stage. Iya, di grup aja kan. Mudah-mudahan ya ke depan kita bisa main di Asia lagi, bisa sampai puncaknya gitu. Saya pengen maksimal di situ sih. Butuh apa sih Mas untuk bersaing di Asia? Karena kan kalau squad ini kan menurut saya mentalnya sekarang Persib dipuji-puji aja belum cukup. Belum cukup. Karena ya kalau di Asia itu kesalahan sedikit itu nggak bisa di ini. Kesalahan sedikit bisa jadi gol gitu. Di Asia beda dengan di Liga Indonesia gitu kan. Kita kesalahan sedikit mungkin orang bisa nendang ke atas gitu kan. Mungkin ini nggak jadi gol gitu. Tapi kalau di Asia lawannya benar-benar beda. Lawannya. Jadi mental itu yang dan peluang sekecil apapun kita harus benar-benar maksimalin gitu. Nggak bisa buang-buang peluang di depan gawang. Kalau di Liga Indonesia kita masih kesempatan 1 kali masih bisa, 2 kali, 3 kali masih bisa dicoba lagi gitu. Kalau di ini nggak bisa, itu beda benar-benar. Kayak Ratchaburi itu dia peluang tuh dikit loh Mas itu. Iya dikit itu. Tapi pintar, dia udah pengalaman sih menurut saya. Ya, jam terbang ya. Jadi Asia akan jadi motivasi Mas Adam. Oke. Aku minta kamera diarahin ke Mas Adam. Mas, ini sedikit games. Jawab cepat Mas. Jadi ada dua kata. Mas Adam harus pilih salah satu. Saya lihat mana? Lihat kamera sini. Gak perlu ke aku ya. Saya jawab aja kan? Jawab aja. Siapa Mas? Gol atau asis Mas? Asis. Dikritik Bojan atau dihujat netizen? Kritik Bojan. Kalau bukan pemain bola, Adam Alis akan jadi? Businessman. Satu pemain Indonesia yang underrated. Tom. Pemain Persib paling sering telat. Paling sering telat? Nggak ada ya.
Nggak ada. Takut sama Bojan semua? Semua disiplin. Semua disiplin. Semua disiplin. Pemain Persib paling lucu? Paling lucu saya. Itu setuju sih. Sepak bola atau TikTok, Mas? Sepak bola. Kalau Persib juara musim ini, Adam pengen dikenang sebagai pemain seperti? Seperti apa ya? Seperti Adam Alis lah. Seperti Adam Alis, Iya. seperti diri sendiri. Seperti diri sendiri. Persib Bandung. Sambung kata. Persib Bandung, jadi sambung kata, aku bilang Persib Bandung, Mas Adam harus lanjutin. Oh, Oke, siap Mas? Persib Bandung. juara. Satu janji Adam buat Bobotoh. Satu janji saya akan menangkan gelar di tahun ini. Kita lihat janji dari seorang Adam Alis yang akan kita saksikan di 2 pekan terakhir melawan PSM dan melawan Persijap di kandang. Kita akan lihat apakah piala nanti diangkat oleh Adam Alis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mas Adam, terima kasih banyak. Sama-sama. Jujur senang banget bisa ngobrol sama Mas Adam, walaupun Mas Adam agak tegang-tegang, gak selus di TikTok, gak selus lawan Persija, tapi ini agak tegang. Tapi terima kasih Mas sharingnya, ada banyak pelajaran yang bisa dibagikan, terutama kepada penonton dan juga semoga pemain-pemain muda bisa terinspirasi oleh seorang Adam Alis. Sukses Mas, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Mas. Siap. Sip.